Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia-Nya, buat kemurahan-Nya, sehingga kita boleh bersekutu bersama saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Kau berikan pada kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama keindahan akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya dalam segala kelemahan kami, Roh-Mu yang kudus yang menuntun, yang memampukan, memberikan pengertian yang benar akan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang kedua. Kita mau baca ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 14 diawali dengan kata lakukanlah. Kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-12 kita diajarkan untuk kerjakan keselamatanmu. Tapi kemudian diimbangi di ayat yang ke-13 dengan pemahaman bahwa sesungguhnya itu Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Di ayat yang ke-12 dan ke-13, seperti yang sudah kita belajar bersama-sama, di sini kita menemukan dua ayat ini saling melengkapi dan bukan saling bertentangan. Dari sini kita tidak terjebak, tidak terjerumus kepada suatu pemahaman, oh saya harus mengerjakan, oh saya harus berusaha, saya harus mengandalkan kekuatan saya untuk saya bisa mencapai keselamatan, untuk saya bisa mencapai surga. Tidak bisa. Tapi juga kita tidak terjebak pada pemahaman bahwa oh Allah lah yang mengerjakan segala sesuatunya, maka saya tidak usah mengerjakan apa-apa. Enggak, dalam saling melengkapi, kedua ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dalam kasih karunia-Nya, bukan sebagai hasil pencapaian hasil usaha kita. Justru karena kita sudah diselamatkanlah, maka kita seharusnya bergiat. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, bukan untuk mencapai keselamatan, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan sesuatu. Dan yang kemudian di ayat 14 ini diberi penjelasan lebih lanjut. Dalam kamu mengerjakan keselamatanmu. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kata bersungut-sungut di sini dalam bahasa aslinya memiliki makna wujud ketidakpuasan yang kemudian diungkapkan tapi dengan cara yang tidak frontal. Kalau dalam bahasa Jawa, bahasa sederhananya ini gremeng, saudara-saudara ya. Jadi nggak puas akan segala sesuatu, tapi tidak menyatakan secara frontal kepada apa yang olehnya dia tidak puas itu, tapi gremeng, ngomong sama pinggirnya. Ini kok gini ya? Ini kan tidak benar kayak gini. Ngomong ke sebelahnya, ini kok gini? Geremeng dan kemudian nular dan kemudian geremeng semua. Nah itu kurang lebih makna bersungut-sungut itu seperti itu. Sedangkan berbantah-bantahan itu sama dasarnya ketidakpuasan. Ada harapan yang tidak tercapai. Dan kemudian dinyatakan secara frontal sebagai wujud bahwa apa yang diyakininya itu benar dan orang yang dihadapinya itu salah. Dan kemudian terjadilah argumen, ngajak argumen, berbantah-bantahan. Seperti itu. Kalau dalam kita mau menyederhanakan, yaitu berkeluh kesah itulah mungkin ya. Jadi komplain. Dan ayat ini rasanya paling tepat untuk kita renungkan justru di saat-saat seperti ini, bukan? Kenapa? Karena di saat-saat ini, di zaman ini kita hidup di mana orang sangat terbiasa sekali untuk komplain, untuk merasa tidak puas dan kemudian mengungkapkannya. Kita hidup di zaman media sosial.
Kita hidup di mana orang merasa punya kuasa untuk melakukan sesuatu dan apa yang dilakukan itu akan berdampak besar di media sosial. Saya pernah mengalami kejadian dalam usaha saya, dalam bisnis saya, di mana ada salah satu yang menghubungi lewat media sosial. Intinya dia menyatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dia terima dengan bahasa yang saya anggap cukup kasar dan kemudian mengandung makna mengandung ancaman dalam pemahaman saya, mengandung ancaman bahwa ini kalau saya viralkan kamu bisa saya buat tutup loh, kamu bisa saya buat bangkrut loh, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian saya tanya kepada karyawan yang saat itu dikomplain itu, dan saya tanya ini kira-kira siapa ya? Dan jawaban dari karyawan itu, sepengetahuan dia yang komplain itu anak kecil. Menurut karyawan saya sekitar SMP atau SMA gitu, datang aja diantar kok. Diantar sama mungkin kakaknya, wanita yang lebih tua gitu. Ya ini kenyataan yang terjadi di zaman ini. Orang dengan gampang sekali bikin review gitu ya. Review dan kayak nggak ada remnya gitu. Kalau komplain tuh kayak nggak ada remnya, dengan bahasa yang kasar, dengan seakan-akan dia punya kuasa untuk bikin usaha orang bangkrut. Dan itu kenyataannya. Dan sedangkan firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak ikut arus yang demikian. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Mari dalam segala sesuatu, sebab firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut. Jadi ini ruang lingkupnya ini segala sesuatu. Bukan hanya ngomong soal persekutuan secara khusus di gereja saja, bukan. Enggak, ini ngomong dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Lakukan itu dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Jangan lakukan itu dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sebab saat kita melakukannya dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, di ayat yang 15 dikatakan bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu tidak jadi kemuliaan bagi Tuhan, tapi justru menjadi aib, justru menjadi noda di hadapan orang-orang sekitar kita. Mereka nggak akan melihatnya sebagai sesuatu yang layak untuk mereka memuji Allah kita, tapi justru mereka menemukan tempat untuk mencela kita, mencela apa yang kita lakukan. Dan di sana kita tidak akan bisa bercahaya. Seperti yang firman Tuhan katakan saat Yesus mengingatkan kita untuk menjadi terang dunia, melakukan perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya orang melihatnya dan memuliakan Bapa di surga. Nah kalau kita melakukan, tapi kita bersungut-sungut di dalamnya, berkeluh kesah di dalamnya, kita berbantah-bantahan di dalamnya, dikatakan di ayat yang ke-15, kita tidak akan bisa bercahaya di dunia di mana kita ada saat ini. Berkeluh kesah, bersungut-sungut, berbantah-bantahan bukan sesuatu yang remeh. Hanya karena dunia sekarang sudah sangat terbiasa dengan itu, tidak menjadikannya itu suatu kebenaran yang untuk kita ikut menceburkan diri di dalamnya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10 mengingatkan kita betapa seriusnya ini di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat ini mengacu kepada kisah ketika umat Israel berkeluh kesah, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Dan di sana akibatnya sungguh sangat mengerikan. Mari kita belajar dalam segala sesuatu yang kita lakukan, untuk kita tidak bersungut-sungut, untuk kita tidak berbantah-bantahan di dalamnya. Kita menjalani segala sesuatu dengan percaya penuh. Bahkan dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, di sana kita belajar penuh bahwa ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, bahwa ada Allah yang mengerjakan segala sesuatunya menurut
kebijaksanaannya yang sempurna, menurut kasih-Nya yang sempurna, menurut keadilannya yang sempurna. Di sana, mari kita sadar diri, siapakah kita kemudian untuk kita mau berbantah-bantahan pada Tuhan, siapakah kita untuk kita mau meragukan kebaikannya dan kita bersungut-sungut kepada Dia. Mari hidup ini kita penuhi dengan pujian, hidup ini kita penuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan memampukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan. Dan firman ini mengingatkan kami untuk kami tidak bersungut-sungut, untuk kami tidak berbantah-bantahan, untuk kami belajar merendahkan diri kami di bawah kebesaran kuasa Tuhan, sehingga kami ingat bahwa kami tidak layak, kami tidak sepatutnya untuk bersungut-sungut dan meragukan kebaikan, kebijaksanaan, kemurahan Tuhan. Dan kami boleh senantiasa bersyukur, boleh senantiasa bersuka cita di dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang Kudus yang menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh membawa kemuliaan dan bukan membawa aib, bukan membawa noda, bukan membuat orang mencela, tapi membuat orang melihatnya dan memuliakan Bapa yang di surga. Tuntun kami Tuhan, mampukan kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.